Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali berada di tempat yang mulia. Ia berangkat dari rumah dengan niat ia untuk berada di majelis ilmu, ia untuk mendapatkan keutamaan yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah sebutkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sebutkan akan keutamaan majelis ilmu. Tentu itulah pendorong utama untuk kita menempuh perjalanan dan meluangkan waktu kita untuk berada di majelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah dan teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah kita, panutan kita dalam segala aktivitas kita, baik dalam urusan duniawiyah, dalam urusan dunia, terlebih lagi dalam urusan akhirat. Semuanya kita berkiblat, berqudwah kepada teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada dari aktivitas kita baik dalam urusan dunia ataupun terlebih dalam urusan akhirat yang keluar dari jalur petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka pada malam hari ini, sebagai bagian akhir dari pembahasan kami, yaitu menyebutkan beberapa poin-poin amalan yang utama, yang fadilah, untuk kemudian kita upayakan, maksimalkan di bulan suci Ramadan. Tentu yang paling inti dari puasa atau dari bulan Ramadan adalah puasa di bulan Ramadan. Bahkan itulah menjadi ibadah khususnya yang sangat istimewa, bahkan itulah rukun Islam yang secara khusus di bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan secara fikih, beberapa kajian telah kita ikuti membahas tentang fikihnya, dan fadilah juga telah banyak kita ketahui tentang keutamaan bulan suci Ramadan, keutamaan puasa. Maka itulah yang menjadi bahan motivasi kita dalam mengerjakan puasa Ramadan tersebut. Keutamaan-keutamaan yang banyak itulah yang kita kejar, baik dari sisi keutamaan umum dari puasa. Sudah sempat kami bahas secara khusus di sini. Ada keutamaan-keutamaan umum bagi puasa, keutamaan mutlak didapatkan dari puasa apa saja yang kita kerjakan, dan ada keutamaan-keutamaan khusus yang hanya didapatkan melalui puasa bulan suci Ramadan. Di antara keutamaan umum bahwasanya puasa adalah amalan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan dari amalan-amalan yang lainnya, yang dalam hadis qudsi yang terkenal bahwasanya semua amalan anak cucu Adam li, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah untukku dan wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalasnya dengan kelipatan amalan. Satu kebaikan dikali lipat 10 kali kelipatan, dan sampai 700 kali lipat, illa shaum, kecuali puasa.
dikhususkan dengan pengkhususan keistimewaan. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah untukku, dan kelipatan pahalanya juga tidak disebutkan. Diistimewakan bahkan lebih dari sekadar 700 kali lipat pahalanya. Dan banyak keutamaan-keutamaan puasa yang lainnya. Siapa yang berpuasa 1 hari saja fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keikhlasannya, ketulusan ikhlas niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari neraka 70 kharifan, sejauh 70 kali musim semi. Wallahu alam, perjalanan jalan kaki atau mungkin berkendaraan, yang intinya jalan kaki sekalipun, kalau 70 musim semi, kira-kira berapa jarak yang bisa ditempuh? 70 tahun. Dan keutamaan yang lain. Adapun keutamaan puasa secara khusus, disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang sangat masyhur, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan 2 syarat ini, 2 syarat ini penting sekali untuk diperhatikan. Imanan adalah tentu keyakinan, bahwasanya kita berpuasa ini adalah ubudiyah. Kita berpuasa ini adalah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar budaya, tidak sekedar ikut-ikutan. Dan kita yakin akan semua keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Bahwasanya kita pasti akan mendapatkan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Wahtisaban, disertai dengan pengharapan. Pengharapan, ihtisab, apa yang kita harapkan dari puasa itu. Makanya di antara manfaat, kita perlu banyak mengetahui keutamaan dari semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan, adalah agar setiap ibadah yang kita kerjakan kita bisa ihtisab. Kita mengetahui, kita melaksanakan salat dalam keadaan kita mengharapkan keutamaan-keutamaan apa yang Allah janjikan dari perintah salat itu, atau dari ibadah salat yang kita kerjakan. Kita membaca Al-Quran, kita ihtisab, mengharapkan pahala-pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kita juga berpuasa harus dengan ihtisab, mengharapkan keutamaan-keutamaan, janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan baik dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya, untuk kita dapatkan keutamaan tersebut. Itulah orang yang beramal dengan ihtisab, dengan penuh pengharapan. Dan semakin banyak keutamaan dari amalan yang kita kerjakan, yang kita ketahui, semakin banyak kita ketahui dari keutamaan sebuah amalan yang kita kerjakan, kualitas ihtisab kita semakin besar, semakin sempurna, semangat kita dalam beramal semakin baik. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan keutamaannya adalah bahwasanya puasa Ramadan di antara tujuan utamanya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa. Di antara tujuan utama dari puasa atau manfaatnya, fadilahnya, ketika dikerjakan dengan memenuhi syarat-syaratnya, tentu dengan fikih, syarat fikihnya, dan tadi di luar syarat fikih, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka di antara niat yang harus kita hadirkan dalam setiap puasa atau setiap hari yang kita lalui dari puasa itu adalah agar menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan itu di antara tujuan utama dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan. Selain untuk melipat gandakan sebagai momen untuk melipat gandakan pahala dari hamba-hambanya, khususnya untuk umat kita ini, umat Nabi SAW, dan untuk membersihkan noda dan dosa melalui momen bulan suci Ramadan. Makanya dalam hadis yang masyhur juga, Nabi sebutkan bahwasanya
Jibril, disebutkan bahwasanya Jibril mendatangi beliau ketika beliau menaiki mimbarnya. Setiap dari 3 tangga mimbarnya, di setiap beliau melangkah, beliau mengatakan amin. Maka para sahabat merasa heran dan mengatakan, kami belum pernah mendengarkan melihatmu mengucapkan itu ketika engkau menaiki mimbar. Maka Nabi SAW kemudian menyebutkan bahwa Jibril datang kepadanya dan berdoa, dan salah satu doanya adalah kecelakaan, kerugian yang luar biasa bagi orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan bulan Ramadan berlalu tanpa diampuni dosanya. Maka di antara obsesi kita, tujuan kita, target kita di bulan Ramadan adalah bagaimana senantiasa menghadirkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan telah disucikan dari dosa, kayaumi waladathu ummuh, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Kemudian ibadah yang masyhur setelahnya yang fadilah adalah qiyam Ramadan, menghidupkan malam di bulan Ramadan. Ini diantara ibadah istimewa dan sangat nampak kekhususannya di bulan Ramadan. Dan Nabi pun melakukan itu. Sebagaimana sebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya awalnya Nabi SAW keluar untuk melakukan qiyam Ramadan. Meskipun dari awal memang beliau tidak umumkan secara khusus untuk dikerjakan secara berjamaah, tetapi beliau menyetujui dengan ikutnya para sahabat di belakang beliau berjamaah, dan itu bagian dari hadis takriri yang menjadi landasan dalam beramal. Ketika ada amalan meskipun Nabi tidak memerintahkan secara khusus, hayya ala salati tarawih jama'atan. Meskipun Nabi tidak mengungkapkan secara lisan bahwasanya harus ayo kita salat qiyamul lail bulan Ramadan dengan berjamaah, tetapi para sahabat ikut di belakangnya dan Nabi tidak mengingkarinya. Berarti itu menunjukkan kebolehannya, menunjukkan Nabi menyetujuinya, karena secara kaidah Nabi tidak akan pernah diam terhadap sesuatu yang tidak boleh atau keliru. Maka itu sudah cukup menjadi dasar dan tidak bahwasanya qiyam Ramadan boleh dikerjakan secara berjamaah. Meskipun Nabi kemudian setelah beberapa malam beliau qiyamul lail dan semakin banyak para sahabat yang ikut di belakangnya, sehingga malam berikutnya beliau tidak lagi keluar dengan alasan yang jelas. Ketika ditanya bahwasanya dia khawatir jangan sampai menjadi wajib, jangan sampai menjadi wajib ibadah tersebut, dan itu menjadi berat lagi bagi umatnya. Sehingga nanti di masa Umar Ibn Khattab beliau kembali mengembalikan lagi beliau mengumumkan lagi untuk kemudian secara khusus salat tarawih dilakukan secara berjamaah, dan itulah terus menerus hingga hari ini. Hingga hari ini salat tarawih secara umum adalah qiyamul lail itu sendiri. Jadi qiyamul lail, tetapi para ulama kita lah yang memberikan istilah salatul tarawih. Salat, maka seluruh keutamaan qiyamul lail didapatkan pada salatul tarawih. Keutamaan qiyamul lail itu sangat banyak, sangat banyak keutamaan dari qiyamul lail. Dan salat tarawih bagian dari qiyamul lail, meskipun punya nama khusus karena di bulan Ramadan, dan hukum asalnya salat tarawih adalah salat yang panjang, dan itulah sumber penamaannya. Kenapa dinamakan salatul tarawih? Dikarenakan salat yang panjang, dan diselah menjadi kebiasaan dari salaf saleh ketika selesai dari 4 rakaat dari qiyamul lail,
iya, mereka ada jeda istirahat, dan itulah menjadi istilah khusus at-tarawih, artinya istirahat, ya, atau memberikan ruang istirahat. Di antara keutamaan khusus, iya, berjamaah, iya, salat tarawih, iya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, iya, qal sumna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ramadhana falam yakun bina fi sadisah. Kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, kami berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yakun bina fi sadisah, iya, kemudian Nabi tidak lagi salat bersama kami atau berjamaah, iya, salat lail atau qiyamul lail fi sadisah, pada malam ke-6. Berarti 5 malam berturut-turut beliau sempat salat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Wa qama bina, iya, fil khamisah, iya, kemudian pada malam ke-5 masih, iya, salat bersama para sahabat, hatta dhahaba yantazirul laila faqulna ya Rasulullah, iya, ketika sudah malam ke-6 para sahabat menunggu, iya, iya, menunggu Nabi SAW dan beliau tidak keluar. Nah, kemudian, iya, para sahabat maka faqulna ya Rasulullah law tanaffaltana, iya, law tanaffaltana baqiyata lailatina hadhihi, ya, para sahabat meminta sekiranya, ya, masih bisa, ya, atau masih dilanjutkan lagi kita salat tarawih bersama seperti malam-malam sebelumnya. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, nah, innahu man qama ma'al imam, ya, atau para sahabat masih mau menambah, nah, panjangnya solatnya, jadi masih merasa masih mau ditambah lagi, nah, solatnya. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifah kutiba lahu qiyamu lailatin. Nah, kata Nabi SAW, barang siapa yang solat, ya, bersama dengan imam hatta yansarifah, sampai selesai, ya, imam, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka dia dicatat baginya seperti orang yang salat semalam penuh. Ya, ini keutamaan salat berjamaah, salat tarawih bersama dengan imam. Ya, ini menunjukkan dianjurkan berjamaah dan dianjurkan tidak berhenti atau tidak pulang sebelum selesai imam. Ya, kalau imamnya witir, maka kita salat bersama imam, ya, witir bersama dengan imam, maka keutamaan itu bisa kita dapatkan. Makanya, ya, khusus di bulan Ramadan, ya, mungkin, ya, tidak mengapa, nah, salat witir tidak menjadi penutup dari, ya, salat kita, ya, meskipun secara asal salat witir adalah penutup qiyamul lail, tetapi untuk mendapatkan keutamaan khusus ini, maka tentu kita harus witir bersama dengan imam, ya, nanti ketika kita bangun lagi, ya, untuk berikutnya, nah, atau bangun lagi, nah, setelah kita istirahat, atau bahkan tanpa istirahat kita mau qiyamul lail lagi, maka, ya, tinggal kita, ya, qiyamul lail masna, nah, qiyamul lail 2 rakaat, dan tidak perlu lagi witir setelahnya. Ini keutamaan khusus, ya, dan itu ibadah yang harus kita maksimalkan, ya, dan tentu asalnya yang paling afdal dari salat tarawih adalah yang paling panjangnya, ya, paling panjang atau yang paling afdal, ya, tentu masing-masing sesuai kualitas kekhusyuan, ya, sesuai kualitas kekhusyuan kita. Tetapi secara umum salat tarawih dianjurkan untuk dipanjangkan, ya, tetapi tentu seorang imam, ia menjadi bagian dari fikih memperhatikan kondisi makmumnya, ya, tidak ia memaksakan, ya, mengejar keutamaan, namun kemudian ia membuat makmumnya tidak nyaman, ya, atau tidak mampu, ya, untuk mengikutinya, ya, sehingga, ya, seperti yang terjadi dengan Mu'adz, ya, Nabi SAW memarahi Mu'adz, ya, karena mengikuti, ya, semangatnya dia dalam, ya, salat, ya, sehingga membaca dengan bacaan yang panjang,
sampai ada yang mau melarikan diri di belakangnya. Iya, sehingga ia mengadu kepada Nabi SAW bahasanya salatnya Mu'adz terlalu panjang. Nah, maka Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, ya apakah engkau wahai Mu'adz mau menjadi fitnah. Ya, makanya kita masjid, meskipun banyak di antara kita yang sudah terbiasa dengan salat panjang, tetapi karena di tengah-tengah kita juga banyak orang-orang yang masih awam, tidak terbiasa dengan hal tersebut, maka kita mengambil mana yang lebih nyaman bagi makmum kita, tetapi bukan juga cari yang terlalu cepat atau sengaja dibuat terlalu pendek, terlalu cepat. Satu ayat satu rakaat. Nah, terkadang ayat satu baris. Nah, satu rakaat ini juga tidak ada kesempatan untuk mentadabburi. Nah, tidak ada kesempatan untuk merenungkan ayat-ayat yang dibaca oleh imam, sehingga rukuk lagi, sehingga kita kehilangan kesempatan. Di antara keutamaan atau di antara hal penting dalam salat adalah mentadabburi, merenungkan, menikmati bacaan imam itu. Nah, kalau salat tarawih dibaca dengan begitu sudah cepat, pendek, maka tentu hilanglah satu bagian penting dalam salat, yaitu merenungkan dan mentadabburi bacaan imam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian tentu amalan penting yang lain adalah qiraatul Quran, juga sangat berkaitan langsung dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan, diturunkannya di dalam Al-Quran sebagai bentuk kemuliaan bagi bulan Ramadan, dan juga sebagai syarat bahwasanya ketika bulan Ramadan perhatian seorang mukmin terhadap Al-Quran harus lebih dari bulan-bulan biasanya. Harus mengistimewakan bulan Ramadan dengan bacaan Al-Qurannya yang tidak seperti pada bulan-bulan biasanya. Dan hal itu sudah telah dicontohkan oleh mulai dari Nabi kita SAW. Beliau memberikan perhatian besar dengan bulan Al-Quran di bulan Ramadan, diikuti oleh salafus saleh setelahnya dari generasi sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dari mereka kita baca sejarah-sejarah dan kisah mereka memberikan perhatian yang sangat-sangat istimewa terhadap Al-Quran di bulan Ramadan. Sudah sangat masyhur kisah-kisah mereka dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka tinggal kita berupaya maksimal untuk meniru mereka, berqudwah kepada mereka dalam kaitannya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka sangat-sangat tidak pantas bagi seorang muslim berinteraksi dengan bulan Ramadan, berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan sama keadaannya ketika di luar bulan Ramadan. Maka tentu untuk memaksimalkan semua amalan-amalan tersebut, di antara hal penting adalah mengatur jadwal kita dengan baik. Nah, mengatur waktu kita dengan baik, mengkondisikan keadaan kita, aktivitas duniawi kita dengan ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga bisa mencapai target dengan maksimal di bulan Ramadan. Dan di antara kebiasaan salafus saleh kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan adalah mengkhatamkan. Mereka berlomba atau berfastabiqul khairat dalam mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang mungkin hanya sekali mengkhatamkan, tetapi mengkhatamkannya dengan tadabbur, maka itu di sisi lain punya keistimewaan khusus. Dan ada yang mengejar dengan mengkhatamkan sebanyak-banyaknya. Maka tinggal kita mau memilih. Di antara mereka ada yang menguatkan hafalannya, maka itu juga sebuah keutamaan. Tinggal kita memilih. Ketika kita adalah orang yang aktif dengan menghafal Al-Quran, dan khawatir ketika meninggalkan hafalan kita selama sebulan memiliki pengaruh, maka kita bisa fokus dengan hafalan kita adalah sebuah keutamaan. Atau memadukan semuanya, kita khatamkan sekali, dua kali, tiga kali, kemudian kita menghafal lagi, dan seterusnya. Intinya kita harus sibukkan diri kita
waktu kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam manfaatkan untuk merojah hafalannya adalah keutamaan dan seterusnya. Semuanya adalah keutamaan selama kita berinteraksi dengan bulan Ramadan. Maka tentu setiap kita harus menyiapkan waktu kita yang jelas. Harus diperjelas jadwal kita, waktu kita, kapan kita akan mengisi dengan membaca Al-Quran, sehingga tidak mudah untuk terganti dengan jadwal-jadwal yang tidak terjadwal sebelumnya, atau bahkan hal-hal yang sia-sia pun bisa menghabiskan waktu kita jika kita tidak menyiapkan secara khusus waktu tersebut untuk membaca Al-Quran. Dan di antara hal penting adalah adanya peningkatan dari bacaan kita atau interaksi kita dengan Al-Quran dari Ramadan sebelumnya. Harus kita upayakan ada peningkatan. Kalau Ramadan yang lalu kita hanya mampu mengkhatamkan sekali saja Al-Quran, maka Ramadan ini harus ada peningkatan 2 kali. Bagaimana agar bisa meningkat? Tentu upaya dan tentu usaha kita selang waktu setahun ini. Adakah upaya kita untuk meningkatkan bacaan kita selama perjalanan setahun ini? Maka itu akan memberikan pengaruh untuk bisa meningkatkan capaian kita di bulan Ramadan yang akan datang biidznillah taala dalam waktu dekat ini. Itu amalan istimewa yang harus kita dapatkan bagian besar dalam keutamaan atau mencapai keutamaan dalam ibadah yang mulia ini. Ibadah yang lainnya adalah as-sadaqah. Tentu ini bulan syahrul karam, bulan kedermawanan, bulan berbagi, bulan sosial. Kita menampakkan ibadah-ibadah ta'abbudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ibadah-ibadah sosial. Ibadah yang memadukan, di dalamnya ada ibadah-ibadah ta'abbudiyah, puasa, salat, bacaan Al-Qur'an, juga di dalamnya adalah bulan yang sangat baik, sangat dianjurkan untuk ibadah-ibadah sosial. Ibadah-ibadah sosial dan tentu secara umum disebut dengan sedekah, disebut dengan sedekah dengan berbagai macam bentuknya. Sedekah makanan dalam bentuk iftar, memberi buka puasa, sudah sangat kita ketahui keutamaannya. Di antara jalan untuk menggandakan puasa kita mungkin hanya puasa 30 atau 29 hari saja, tetapi kita bisa dapat puasa ratusan ataupun lebih ratusan, seperti nilainya ratusan hari atau bahkan lebih, tergantung kemampuan kita dalam bersedekah dalam hal iftar, memberikan buka bagi orang yang berpuasa. Dan tentu tidak kalah adalah memberikan sahur bagi orang yang berpuasa. Kadang sebagian orang, karena memang dalam teks hadis hanya disebutkan memberikan iftar bagi orang yang berbuka, tetapi ketika dipahami maka tentu min babil aula, dari qiyasul aula, dia lebih utama lagi memberikan makan bagi orang yang sahur, karena orang yang buka ini tinggal melepaskan dahaga dan laparnya, sedangkan sahur memberikan nutrisi, kekuatan bagi orang yang hendak berpuasa. Dan barang siapa yang menjadi sebab seseorang melakukan amalan, itu mendapatkan pahala seperti orang yang beramal. Maka dia masuk dalam kaidah umum, dia juga memberikan sahur pada orang yang berpuasa, ia juga mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut, karena dia menjadi sebab penguat seseorang melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Semuanya adalah keutamaan yang besar, dan Nabi kita SAW telah menjadi qudwah nyata dalam persoalan sedekah. Diriwayatkan karena Nabi SAW ajwadun nas, adalah Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan,
dan kedermawanan beliau itu puncaknya adalah pada bulan Ramadan. Maka ini bulan untuk menampakkan, ya, bahkan semua ibadah-ibadah, ya, puncaknya dinampakkan kualitasnya, persembahan terbaiknya di bulan Ramadan. Puasa, ya, puasa terbaik adalah bulan Ramadan. Bacaan Quran kita, ya, persembahan terbaik kita dalam baca Al-Quran harus di bulan Ramadan. Dan termasuk sedekah-sedekah kita, ya, disinilah puncaknya di bulan Ramadan, untuk kita maksimalkan sedekah-sedekah kita di bulan Ramadan. Ya, karena memang, ya, waktu, ya, atau waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan adalah waktu-waktu yang fadilah, waktu-waktu yang mulia, nilainya tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Maka tentu untuk bisa maksimal, ya, tentu juga perlu perencanaan yang baik ibadah kita dari sisi sedekah. Bahkan persiapannya, ya, tidak hanya menjelang, ya, tetapi bahkan jauh-jauh sebelumnya. Sebagaimana salafus saleh bisa mampu beristirahat dari aktivitas dunianya, ya, berapa disebutkan, berhenti dari atau istirahat sejenak dari perniagaannya menjelang bulan Ramadan karena bekalnya sudah siap, ya, sudah siap untuk dia pakai dan untuk dia manfaatkan untuk banyak bersedekah di bulan Ramadan. Maka persiapan dengan baik dari sisi sedekah sangat penting, ya, agar, ya, kemudian tidak mudah untuk dipalingkan dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sebenarnya tidak mendesak, tetapi karena tidak ditargetkan memang dari sisi sedekahnya, tidak memang ada target yang jelas, sehingga, ya, mudah kemudian dipalingkan oleh syaitan, bisikan syaitan dari keutamaan yang lebih besar. Maka setiap kita punya target masing-masing sesuai kondisi kemampuan ekonomi kita untuk bisa berinfak, ya, bersedekah, mendulang pahala di bulan Ramadan melalui pintu-pintu sedekah. Ya, kemudian, ya, hal yang terakhir mungkin adalah memaksimalkan 10 akhir dari bulan Ramadan. Ya, bahkan dari awal sudah dipersiapkan memang dengan baik. Ya, bagaimana pengaturan waktu, bagaimana pengaturan, ya, dengan, ya, keluarga dan seterusnya, ya, dari sejak awal, ya, agar kemudian bisa tercapai apa yang kita targetkan nanti di 10 akhir yang merupakan puncak dari, ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ketika semuanya hanya insidentil saja, maka, ya, kemungkinan akan mempengaruhi maksimalnya ibadah kita di bulan Ramadan. Tetapi ketika kita sudah mengatur sejak dini, sejak awal, ya, seperti apa yang kita inginkan nanti, ya, maksimalisasi ibadah kita di 10 terakhir, maka itu akan mempengaruhi, ya, bagaimana kita bisa fokus, ya, nanti di 10 akhir dari bulan Ramadan. 10 terakhir adalah puncaknya, ya, ibadah, ya, waktu untuk mengejar, ya, keutamaan, iya, Lailatul Qadar, iya, dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, dan secara khusus adalah i'tikaf, iya, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Dan tentu, iya, ibadah-ibadah secara umum yang lainnya, dari zikir-zikir pagi dan petang, iya, kita jaga, iya, doa-doa kita, iya, setiap momen-momen yang ada kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, salat sunnah, iya, dijaga, kalau bisa dimaksimalkan, iya, 12 rakaat rawatib yang muakkadah, iya, kita berupaya untuk memaksimalkannya, iya. Dan, iya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat baik untuk sebagai, iya, langkah awal perubahan, iya, langkah awal untuk memulai meningkatkan kualitas ibadah kita karena keberkahan waktu, sehingga, iya, terasa ringan ibadah-ibadah tersebut, dan itu bisa kita jaga sampai setelah bulan Ramadan, termasuk salat sunnah, iya, ketika selama ini kita masih
termasuk orang yang kebanyakan sholat sunnahnya lewat. Nah, masih kebanyakan sholat sunnah kita sampai yang muakkadah juga kita lewatkan, maka momen bulan Ramadan adalah momen untuk kita berazam, momen untuk kita bertekad untuk menjaga 12 rakaat dari sholat-sholat sunnah muakkadah. Begitu juga dengan zikir. Nah, zikir kita yang tidak terjaga, khususnya zikir pagi dan petang, bulan Ramadan juga sebagai momen yang baik untuk kita memulai untuk berazam menjaga ibadah tersebut. Nah, menjaga ibadah tersebut, sehingga bisa terbawa menjadi sebuah kebiasaan, kita sampai keluar dari bulan Ramadan, ibadah-ibadah tersebut tetap kita jaga. Dan tentu sangat banyak, dan masing-masing kita melihat potensi diri kita, sisi ibadah mana yang akan kita tonjolkan, masing-masing punya potensi yang berbeda, dan itulah yang kita maksimalkan, potensi mana yang kita bisa. Ada orang yang kelebihannya, potensinya lebih daripada yang lainnya dalam hal sedekah, maka itu adalah keutamaan yang besar. Ada yang mampu qiyamul lail, tidak hanya sekedar tarawih, tetapi qiyamul lail ditambahkan lagi setelahnya. Sebelum subuh dia mampu bangun qiyamul lail, zikir, dan setelah itu kemudian sahur. Nah, dan seterusnya. Maka ini adalah kemampuan. Tetapi secara umum setiap kita harus berpacu, berlomba, berfastabiqul khairat, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang begitu banyak yang ada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan sebagaimana dalam persoalan salat, ketika Nabi SAW memberikan tips, petunjuk, tips bagaimana agar khusyuk maksimal dalam salat, Nabi SAW bersabda, sallu salatal muwaddi', salatlah sebagaimana salatnya orang yang seakan telah mengetahui bahwasanya ini salat terakhirnya. Maka salah satu di antara pendorong untuk kemudian bisa maksimalkan bulan Ramadan, ketika kita senantiasa mengingat atau senantiasa mengingatkan diri kita dengan mengatakan, boleh jadi ini Ramadan yang terakhir. Sumu saumal muwaddi', berpuasalah, berramadanlah seakan-akan seperti orang yang itu adalah Ramadan terakhir, Ramadan terakhir baginya, yang mana di tengah-tengah kita atau di sekitar kita banyak kita saksikan Ramadan yang lalu ternyata itulah betul-betul Ramadan terakhir baginya. Dan wallahu ta'ala alam, kematian begitu dekat, maka tentu momen-momen kebaikan yang hadir, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.